Assalamualaikum Sobat Islam. Panas situasi, kondisi, dan kabar terkini dari Aceh usai membludaknya pengungsi Rohingya yang kisruh dengan warga setempat hingga membuat pro kontra meluas di masyarakat sekarang ini. Kasus-kasus yang menuai perhatian media kini juga mendapatkan pandangan beragam dari para pengkritik, pengamat, dan tokoh besar Islam yang prihatin dengan keadaan mereka yang katanya terusir di tanah mereka sendiri, hingga anak-anak dan para ibu menangis memohon tempat untuk disinggahi, sehingga warga kita tak tega melihat kondisi yang terjadi. Kedatangan mereka yang terus-menerus bertambah yang diduga kuat adanya keterlibatan jaringan tindak pidana perdagangan orang yang menjadi bagian dari propaganda elit global untuk menghancurkan suatu negara yang menjadi sisi lain dan kejanggalan-kejanggalan pengungsi Rohingya yang kini jauh berbeda dengan Rohingya dulu yang kita kenal. Hingga para tokoh Islam menegaskan hal penting ini. Selengkapnya mari kita bongkar dengan menyimak videonya sampai selesai agar tidak salah paham. Kalau misalnya Indonesia turun tangan, Turki turun tangan, Arab Saudi turun tangan ke Myanmar misalnya, menyelesaikan masalahnya dengan mengerahkan pasukan misalnya, dengan mengerahkan tentara, kira-kira PBB ngamuk nggak? Ngamuk. Inilah para pengungsi Rohingya yang jika benar disikat habis-habisan di Myanmar sebab mereka beragama Islam yang mengklaim mereka adalah asli pribumi Myanmar, yang jika dipikirkan selemah apapun umat Islam di suatu negara pasti mereka akan melawan demi agama dan bangsa meski nyawa taruhannya. Dan apakah mereka mengerti jihad dalam mempertahankan jiwa dan tanah mereka yang dirampas? Atau jangan-jangan mereka sebenarnya bukan barisan muslim, melainkan hanya kaum munafik? Selanjutnya yang menjadi suatu kewajiban adalah negara Myanmar sendiri bukan negara lain, yang faktanya mereka telah disiapkan tempat tinggal yang nyaman, namun mereka malah keluar dengan sengaja dari negaranya sendiri, yang tanpa kita sadari ini diduga kuat adalah suatu penjajahan yang mengatasnamakan hak asasi manusia dengan niat busuk dalam menghancurkan agama dari dalam, menghancurkan moral dari pendidikan, menghancurkan negara dari ekonomi, dan menghancurkan kepercayaan rakyat dari politik, serta menghancurkan persaudaraan dari propaganda media. Dan inilah yang bisa disebut penjajahan gaya baru. Innamal mu'minuna ikhwah, setiap mukmin itu adalah bersaudara. Ini adalah sebuah semangat yang diinstal oleh Islam. Dan ini adalah menjadi solusi kalau seandainya diterapkan. Nah, karena sekarang tidak diterapkan, maka tidak jadi solusi. Lah kenapa? Karena gini ceritanya. Kita melihat mereka, kita bicara begini. Kita Indonesia, dia Myanmar. Dia Rohingya, kita orang di Jawa misalnya. Ada lagi orang-orang Arab Saudi juga bilang, kita Saudi, dia Myanmar, kita berbeda negara. Nah, kenapa? Karena ikatan-ikatan yang ada sekarang dibedakannya berdasarkan nation. Nation ini ikatan nation namanya nasionalisme. Jadi seseorang tuh dibedakan berdasarkan nation. Kalau nationnya sama, dia urusan kita. Kalau nationnya berbeda, dia bukan urusan kita. Ini menjadi tolak ukur yang sekarang gitu kan ya, nasionalisme ini. Nah, maka ketika ikatan tuh hanya berdasarkan nasionalisme menjadi masalah. Lah kenapa? Karena kalau bukan nation kita, ini bukan urusan kita. Padahal kalau kita berbicara tentang ikatan Islam, selama dia akidahnya sama, selama dia kemudian syahadatnya sama, maka menjadi urusan kita. Pertanyaannya, kalau seandainya Indonesia turun tangan, Turki turun tangan, Arab Saudi turun tangan ke Myanmar misalnya, menyelesaikan masalahnya dengan mengerahkan pasukan misalnya, dengan mengerahkan tentara, kira-kira PBB ngamuk nggak? Ngamuk. Karena berarti kita mencederai kedaulatan orang. Lalu siapakah mereka yang sama sekali tidak menunjukkan seorang muslim yang sebenarnya, yang malah menunjukkan sifat-sifat jauh dari Islam dan menunjukkan sifat-sifat rakus, tidak bersyukur, serta tak mengerti tanda terima kasih? Berbanding terbalik dengan hal yang terjadi di Palestina yang tetap tangguh sekuat tenaga berdiri meski setiap hari mengalami kesusahan, musibah, dan penindasan, hingga hidupnya setiap detik terancam hilang. Hal inilah mengingatkan kita pada Israel yang di awal diizinkan menduduki Palestina, tetapi akhirnya menguasai bahkan menjajah dan keji saudara-saudara kita di sana sampai saat ini. Semoga hal ini bisa mendapatkan kepastian hukum dari pemerintah yang jelas memihak rakyat
pribumi, bukan malah membela dan mendukung para pendatang yang belum jelas maksud dan tujuannya. Sehingga pesan yang bisa kita ambil adalah hal yang paling menyedihkan, di mana mereka melupakan etikanya dan memaksakan untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan meski menyulitkan orang lain. Ingatlah bahwa dunia ini menyediakan hal yang cukup untuk memenuhi kebutuhan setiap orang, tetapi nampaknya ini tidak berlaku bagi orang yang serakah hingga tak ada lagi memikirkan orang lain. Karena ada dalil yang mengatakan man asbaha walam yahtam bi amril muslimina falaisa minhum. Ketika Rasul mengatakan siapa yang bangun pagi, bangun subuh sedangkan dia tidak memikirkan urusan umatku, maka bukan bagian daripada umatku. Yaitu adalah bagian daripada umat muslim. Maka kalau kita bangun pagi, minimal kita harus memikirkan urusan-urusan kaum muslimin. Bukan hanya urusan kaum muslimin di Indonesia, bukan hanya urusan kaum muslimin di sekitar kita, tapi urusan kaum muslimin di seluruh dunia. Nah, karena itulah apa yang terjadi di Rohingya adalah bagian daripada tugas kita pula memikirkannya. Lalu bagaimana solusinya? Saya pernah mengatakan tidak ada untuk sekarang. Nah, kenapa? Tentara nggak bisa dikerahkan. Sementara itu permasalahannya permasalahan fisik, bukan permasalahan yang lain. Mari kita bijak dan cerdas serta selalu mengambil yang baik dan meninggalkan yang kurang baik terkait berita dalam video ini maupun yang lainnya. Dan kita ambil saja hikmah kebaikan serta bisa melaksanakan sisi siar yang beliau sampaikan. Demikian ulasan kami, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harta yang kita cari pagi, petang, siang, dan malam itu belum tentu kita nikmati. Maka salah satu investasi akhirat sampai ke alam barzakh kita adalah pembangunan pondok pesantren. Di antaranya yang terpercaya, pembangunan pondok pesantren Gunung Panda Malang. Rekening wakafnya BRI 1174 01 00554 560 atas nama Pondok Pesantren Gunung Panda. Jangan lupa kontak konfirmasinya 0822 2847 0705. Berkah rezekinya anaknya anak soleh soleha menjadi penghafal Al-Quran dan negeri ini menjadi beldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pahala terus mengalir meski umur kita telah berakhir.